Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Charlie Wade, Bab 11 Bab 15. Setelah Harold bersujud 3 kali, air mata mengalir di matanya. Ia merasa terhina, karena dia tahu pasti bahwa neneknya sangat tidak puas dengan dirinya sekarang. Saat ini, dia pun tak berani berkata-kata yang membuat neneknya marah lagi. Nyonya Wilson pun merasa lega melihat Harold bersujud dan mengakui kesalahannya. Sebenarnya dia tidak ingin cucunya berlutut dan bersujud kepada Charlie. Tetapi dia sudah terlanjur melakukan sumpah. Nyonya Wilson percaya pada agama Buddha. Jika Harold tidak bersujud dan mengakui kesalahannya, dia takut akan kesulitan tidur dan makan, karena takut akan ada pembalasan padanya. Jadi, dia menatap Harold dan berkata perlahan, "Harold, ketiga sujud ini menjadi pelajaran kecil untukmu. Kalau tidak yakin dengan apa yang belum terjadi di masa depan, jangan bertaruh. Kalaupun bertaruh jangan membawa-bawa keluarga." Harold berkata dengan muka masam, "Nenek, aku mengerti. Aku tidak akan berani asal bertaruh lagi." Saat dia berbicara, dia melirik Charlie dengan bengis dan membatin, "Dasar kamu bajingan, telah memaksa aku berlutut dan bersujud padamu yang membuatku malu. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat." Segera, Nyonya Wilson membuka mulut, "Saya ucapkan syukur telah memenangkan kontrak ini awal hari ini. Semua orang harus bergegas dan bersiap sekarang. Kita harus gunakan kesempatan ini untuk membangun ikatan yang baik dengan Emgrand Group." Charlie mengingatkan, "Nenek, karena Claire berhasil merundingkan kerja sama proyek, berarti posisi direktur perusahaan akan diberikan kepada Claire." Nyonya Wilson mengangkat alisnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Dia sebelumnya telah menjanjikan, siapapun yang berhasil mendapat kontrak akan menjadi direktur. Namun, dia berpikir bahwa dirinya tidak pernah menyukai Claire. Suami pecundangnya juga membuatnya jijik sepanjang waktu. Dia merasakan hatinya berdebar. Jika Claire menjadi direktur, dia tidak akan bisa mengendalikannya di masa depan. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, dia ingin menarik kembali janji tersebut. Bagaimanapun, tidak ada sumpah saat dia membuat janji. Jika mengabaikan janjinya, dia masih akan merasa nyaman. Namun, dia merasa pengabaian janji ini belum dapat diucapkan saat Claire baru saja menandatangani kontrak. Jadi dia berkata, "Baiklah, besok malam, saya akan mengadakan perjamuan dan mengundang orang-orang terkemuka dari Aurus Hill. Saya akan umumkan langsung kemitraan kita dengan Emgrand Group dan pengangkatan direktur baru." Mendengar ini, Charlie menghela nafas lega. Claire tersenyum lembut, posisi direktur akan diambilnya segera. Dan dia tidak perlu merasa terbuang dari orang lain di masa depan. Orang tuanya bisa berdiri tegak dan bangga. Nyonya Wilson berbalik memandang Claire, berkata lagi, "Claire, ada satu hal lagi yang nenek ingin kamu lakukan." Claire menjawab, "Nenek, beritahu saya." Wanita tua Wilson berkata, "Saya ingin kamu menghubungi Direktur Emgrand dan mengundangnya untuk hadir di perjamuan besok." Setelah jeda, wanita tua itu berkata dengan penuh harap, "Jika dia bisa datang ke jamuan makan kita, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuk keluarga Wilson. Jamuan ini bisa menjadi promosi kita menjadi terkenal." Claire merenung sejenak, ragu-ragu dia berkata, "Tapi saat saya pergi, hanya bertemu wakil ketua Emgrand, Doris Young. Direktur Emgrand Group tidak terlihat. Apakah jamuan makan ini tidak tergesa-gesa? Jadi mengapa? Saya hanya ingin mengumumkan kepada seluruh orang Aurus Hill bahwa kita berhasil memiliki ikatan dengan kapal besar Emgrand. Keluarga Wilson akan semakin makmur di masa depan." Nyonya Wilson menambahkan, "Tidak masalah jika Direktur Emgrand tidak datang, kita bisa mengundang Doris Young. Dia orang nomor 2 di Emgrand Group. Dia akan menjadi tamu kehormatan kita." Memikirkan ini, Nyonya Wilson sudah bersemangat. Dia membayangkan fakta bahwa keluarga besar dan perusahaan besar di Aurus Hill meremehkan keluarga Wilson di masa lalu. Mungkin selanjutnya mereka harus mengandalkan dengusan keluarga Wilson untuk berbisnis di masa depan. Hatinya Nyonya Wilson menjadi mendidih dan antusias. Keluarga Wilson akan semakin cemerlang di tangannya. Claire memikirkannya beberapa detik, dengan ragu menjawab, "Saya mengerti nenek, saya akan mencobanya." "Ini bukan coba-coba, itu keharusan." Claire mengangguk, dan dengan tenang bertanya pada Charlie, "Apa yang harus saya lakukan? Apakah Direktur Emgrand mau datang? Bagaimana jika Doris yang tidak mau datang?" Charlie tertawa dan berkata, "Mengapa tidak, kamu menyimpan nomor telepon Doris yang bukan? Mungkin saja ia akan menyetujui saat meneleponnya." Keluarga Wilson akan mengadakan jamuan makan. Selain memperlihatkan kekuatan keluarga Wilson ke dunia luar, mereka juga akan mengumumkan promosi Claire Wilson sebagai direktur. Istri dipromosikan menjadi direktur, dan sebagai suami tentu saja dia akan mendukungnya. Claire tidak tahu bahwa suaminya adalah Direktur Emgrand Group. Dia menarik nafas sedikit dan berkata, "Direktur Emgrand adalah tuan muda dari keluarga berpengaruh di Eastcliff. Bagaimana saya bisa mengundangnya ke perjamuan ini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kurasa tidak. Mungkin saja dia seorang pria yang tinggal di rumah bersama istrinya setiap hari, memasak dan mencuci pakaian." Claire tidak menyadarinya dan berkata, "Apa kamu pikir semua orang seperti kamu?" Charlie mengangguk, "Ya, bisa saja bos Emgrand Group sama seperti saya."
Claire cemberut dan berkata dengan genit, cukup. Itu tidak mungkin. Menyadari Charlie hanya bercanda, Claire tidak ambil pusing. Dia bergeser dan menelepon Doris Yang. Hanya beberapa detik, panggilan tersambung. Di ujung telepon terdengar suara menyenangkan Doris Yang, halo Nyonya Claire. Wakil Direktur Yang, saya ingin meminta bantuan Anda. Claire berkata dengan malu, yah, apa yang bisa saya bantu? Doris Yang setuju. Claire berusaha menyusun kata-kata, tarik napas dalam-dalam, memberanikan diri untuk mengatakan, saya ingin bertanya apakah Direktur ada waktu besok malam. Keluarga kami ingin mengadakan jamuan makan dan akan memberikan pengumuman resmi tentang kerja sama Emgren. Saya berharap Direktur bersedia datang. Doris yang terdiam sesaat lalu menjawab, Nyonya Claire, saya tidak memiliki kuasa mengambil keputusan ini. Bagaimana kalau saya menanyakan Direktur terlebih dahulu? Claire dengan hormat berkata, terima kasih, saya merepotkanmu. Setelah menutup sambungan telepon, Claire memegang telepon dengan gugup menunggu kabar. Pada saat ini, ponsel Charlie tiba-tiba berdering. Charlie tertegun sejenak, mengutuk dirinya sendiri dalam hatinya, dia lupa mengatur suara hening teleponnya, pasti Doris yang menelepon dan meminta pendapatnya. Charlie menjawab telepon dengan wajah tenang, dan berkata, Suara Doris yang di ujung telepon, Tuan Muda, keluarga Wilson akan mengadakan perjamuan besok malam, apakah Anda bersedia datang? Charlie menjawab, oh, itu saja, oke, saya akan baik-baik saja, itu saja. Baik, setelah itu, Charlie buru-buru menutup telepon dan bergumam, penjual ini membuatku jengkel saja. Claire tidak curiga, sedetik kemudian, ponselnya berdering kembali. Suara Doris yang terdengar lagi, Nona Claire, Direktur kami setuju. Kami akan datang ke perjamuan. Terima kasih untuk bantuanmu, terima kasih untuk Direktur. Claire bersemangat, dia tidak menyangka undangannya akan benar-benar disetujui. Claire memberitahu Nyonya Wilson, Nenek, Direktur Emgren Group setuju datang. Benarkah? Wanita tua itu bersemangat. Kemudian, dia berkata kepada seluruh anggota, keluarga Wilson yang hadir, cepat bersiap-siap. Pesan hotel terbaik, pesan makanan dan minuman terbaik, dan persiapkan untuk menyambut kedatangan Direktur Emgren. Jangan lupa beritahu semua perusahaan besar di kota ini. Undang mereka ke jamuan makan malam kita. Informasikan bahwa Direktur Emgren juga hadir. Segera, seluruh keluarga Wilson menjadi sibuk. Semua orang sangat bersemangat dan menghubungi seluruh rekanan dan orang-orang berpengaruh di kota Aorus Hill. Ini tidak diragukan ini akan menjadi berita hangat. Tidak butuh waktu lama, seluruh Aorus Hill mengetahui kabar itu. Direktur baru Emgren Group yang masih misterius akan muncul di pesta makan malam keluarga Wilson. Nyonya Wilson menerima banyak telepon. Dia menjawab berbagai pertanyaan dengan senyuman. Dia terlihat bahagia hari ini. Begitu perjamuan makan malam berakhir besok, keluarga Wilson pasti akan menjadi keluarga terkemuka di Aorus Hill. Dia tersenyum ceria dan berkata, oke, ayo mulai berpersiap untuk perjamuan besok, ayo pergi. Setelah pertemuan, Nyonya Wilson kembali ke ruang kantornya. Harold melihat sekeliling dan mengikuti Nyonya tua itu. Nenek, apakah kamu benar-benar ingin mengangkat Claire sebagai direktur? Melihat tidak orang lain di ruangan, Harold tidak bisa menahan diri untuk berbicara tanpa aling-aling. Wanita tua Wilson mengernyitkan dahi dan berkata, aku sudah berjanji pada Claire, jadi mengapa tidak? Harold masih bersikeras, Nenek, kamu tidak bisa menjadikannya sebagai direktur. Wanita tua itu bertanya balik, mengapa? Dia berhasil mendapatkan kontrak yang begitu besar. Dia menjadi pahlawan perusahaan dan pantas mendapatkan posisi direktur. Harold buru-buru berkata, alasan Claire bisa memenangkan kontrak Emgren adalah karena ada bantuan dari Wendell dari keluarga Jones di belakangnya. Saya mendengar bahwa Wendell pergi ke rumahnya kemarin. Emgren Group menandatangani kontrak dengan kita hari ini. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Hanya kebetulan, saya pikir itu mungkin karena Wendell Jones telah menidurinya. Nyonya Wilson berkata dengan cemberut, apa yang kamu ungkap ini benar? Harold berkata meyakinkan, tentu saja itu benar. Wendell Jones menjumpai Claire tadi malam, kamu bisa memeriksanya. Setelah itu, Harold berkata kepada, Nenek, Claire itu sudah menikah. Jika hubungannya dengan Wendell Jones terungkap, orang-orang akan tahu bahwa keluarga Wilson memperoleh kontrak Emgren Group dengan cara ini. Mau taruh di mana wajah keluarga Wilson? Bagaimana dengan wajahmu? Nyonya Wilson mengerutkan kening, dan dia sudah mempercayai sebagian besar cerita itu dalam hatinya. Wendell Jones memang menyukai Claire, dia tahu itu. Saat dia merayakan hari ulang tahun, Wendell Jones memberikan jimat giok senilai 3 atau 4 juta. Ini juga cukup membuktikan bagaimana Claire bisa mendapatkan kontrak senilai 60 juta. Harold menambahkan lagi, jika Anda membiarkan wanita tak tahu diri ini menjadi direktur, reputasi kita akan anjlok. Saat itu, kita harus mengangkat orang lain untuk menjadi direktur, dan memberikannya kredit negosiasi proyek. Angkat orang lain sebagai direktur dan yang terbaik adalah seorang pria, untuk menghindari rumor tak sedap. Nyonya Wilson mengangguk, dia percaya 80% kata-kata Harold. Menimbang hal ini, dia harus memilih direktur lain untuk menghilangkan gosip. Jika semua orang tahu bahwa Claire dan Wendell Jones berselingkuh untuk mendapatkan kontrak, dia bisa menghindar dengan menjelaskan dia mendapat proyek oleh direktur baru, bukan oleh Claire untuk menjual diri. Apalagi memang pada dasarnya wanita tua ini egois. Dia benar-benar tidak menyukai Claire. Terlebih lagi, dia lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Dia tidak ingin melihat status dan kekuatan Claire meningkat di keluarga Wilson. Dia harus menghentikan karir Claire untuk memastikan bahwa aset keluarga Wilson tidak mengalir ke orang luar.
Nyonya Wilson sudah mengambil keputusan. Dia menatap Harold dan berkata dengan dingin, Harold, terkait perusahaan, kamu harus mendengarkan saya mulai sekarang. Lakukan apapun yang saya perintahkan dan jangan lakukan apa yang tidak saya minta. Mengerti? Harold menyatakan kesetiaannya, Nenek, jangan khawatir, apa yang kamu katakan di masa depan, saya akan melakukannya dimanapun kamu menghendakinya. Baiklah, Nyonya Xiao mengangguk puas. Pada jamuan makan besok, saya akan mengumumkan bahwa kamu adalah direktur baru dan bertanggung jawab penuh atas kerjasama dengan Emgrand Group. Tetapi ingat, kamu harus patuh. Aku bisa mengangkatmu, juga bisa menjatuhkanmu. Hati Harold penuh dengan kegembiraan. Jangan khawatir, Nenek, saya akan patuh. Keluar dari Wilson Group, Claire begitu bersemangat. Besok neneknya akan mengumumkan secara resmi posisi barunya, dan dia akhirnya bisa berdiri dengan bangga. Membayangkan hal ini dia menatap Charlie, Charlie, terima kasih banyak ya. Jika kamu tidak mendukungku, aku tidak akan berani mengambil tugas ini. Charlie tersenyum dan berkata, istriku, kamu pantas mendapatkannya. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong istriku, apakah kamu ingin merayakan kejadian besar dan membahagiakan ini? Claire mengangguk, bagaimana cara kita merayakannya? Charlie tersenyum dan berkata, kebetulan ulang tahun pernikahan kita yang ketiga sudah dekat, mengapa kita tidak merayakannya berdua? Aku akan mempersiapkannya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Claire bertanya keheranan, apakah kamu mau memberiku kejutan? Ya, Charlie mengangguk, kau ingin memberikan kejutan untukmu. Claire tersanjung di hatinya dan berkata, kalau begitu aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Charlie berkata, tidak usah bertanya, tunggu saja waktunya. Mempersiapkan ulang tahun pernikahan khusus untuk istrinya, Charlie memikirkan beberapa rencana. Kompensasi menjadi perhatian utama Charlie. Lagi pula, dulu dia miskin dan tidak punya uang untuk memberi istrinya hadiah. Bahkan dia tidak mengadakan pernikahan resmi untuk istrinya. Sekarang setelah memiliki uang, dia harus memberikan kompensasi yang layak. Memisahkan diri dari istrinya, Charlie mendatangi sebuah toko perhiasan bernama Emerald Court di pusat kota Aurus Hill. Emerald Court adalah toko perhiasan lokal yang paling terkenal. Tersedia segalanya, emas, platinum, berlian, giok dan zamrud. Charlie ingin membelikan istrinya hadiah terlebih dahulu, lalu mencari hotel terbaik untuk memesan ruang acara pernikahan yang tertunda. Setelah datang ke Emerald Court, staf toko tidak begitu memperhatikannya saat mereka melihatnya Charlie hanya mengenakan sepatu Adidas 4 garis. Charlie melihat-lihat seisi toko dan jatuh cinta dengan zamrud yang tersimpan di etalase kaca. Bahan kalung ini adalah batu giok es sempurna, sangat indah dan elegan, sesuai dengan temperamen Claire. Charlie melihat harganya, 13 juta, murah baginya. Dia memanggil seorang pramuniaga dan berkata, halo, tolong ambil kalung ini dan aku akan melihatnya. Pramuniaga melirik Charlie dan berkata, kuncinya tidak saya pegang, itu ada di tangan manajer kami. Lalu dia menggunakan walkie-talkie untuk mengatakan, manajer Wang, seseorang ingin melihat harta karun toko kita. Tak lama, seorang wanita yang sangat mempesona berlari dengan penuh semangat, namanya Wang Yan, dan dia adalah manajer penjualan di toko ini. Tamu terhormat mana yang ingin melihat harta karun toko kita? Penjual itu menunjuk ke arah Charlie dan berkata, manajer Wang, ini dia pria terhormat itu. Apa? Melihat Charlie, Wang Yan merasa jijik seakan telah menelan lalat. Bagaimana bisa pecundang semacam ini sanggup membayar harga harta karun toko perhiasan ini? Dia lalu berkata kepada pramuniaga pria, Hei Yil, apa kamu membuat lelucon? Pria pramuniaga itu berkata, tidak, dia benar-benar ingin melihatnya. Wang Yan memarahi, bisakah pecundang ini membeli benda berharga toko kita? Apakah kamu buta? Jika buta, bicara saja. Keluar dari sini, jangan membuat saya marah. Wang Yan bangga dia bisa menilai orang lain dengan sangat akurat. Dia bisa menerka secara sekilas, orang seperti apa dan memiliki daya beli seperti apa. Oleh karena itu, dia juga bisa menilai Charlie hanyalah orang miskin dan bajingan bau. Benda berharga itu seharga 13 juta yuan. Bahkan kalung biasa dengan harga 1.300 yuan, tidak sanggup dibelinya. Ini hanya buang-buang waktu saja. Pramuniaga pria itu dimarahi dan tidak berani menjawab. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, pintu toko ini dibuka karena ingin berbisnis kan? Saya ingin melihat kalung ini, lalu apa? Wang Yan mencibir, kami membuka pintu untuk berbisnis, tetapi tidak berbisnis dengan orang-orang gila. Jika kamu tidak mampu membeli, jangan datang dan bersenang-senang di sini. Charlie mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu melihat dan menganggap saya tidak mampu membelinya? Haha, Wang Yan tertawa menghina, potongan batu giok harganya puluhan juta. Bagaimana kamu membelinya? Saya tahu, bukankah kamu hanya ingin saya memotret dan mengunggahnya ke Instagram? Wang Yan melipat tangannya di dada saat mengatakan itu. Begitu arogan dan menghina. Mendengar batu giok ini bernilai puluhan juta yuan, beberapa pengunjung toko di sekitarnya menunjuk dan berkata dengan jijik. Benar-benar tidak tahu malu, tidak mampu membeli, hanya berpura-pura melihatnya. Benar, sepertinya pria ini tidak berkaca. Bagaimana layak mendapatkan batu giok berkualitas tinggi seperti itu? Sudah kubilang, banyak orang seperti itu akhir-akhir ini. Charlie melirik Wang Yan di konter, dan mengamati pihak lain ikut mencibir dirinya dengan wajah menghina. Dia sudah memutuskan untuk memberi pelajaran pada manajer penjualan busuk ini. Charlie mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Stephen Thompson. Datanglah ke Emerald Court dan siapkan uang tunai 13 juta yuan untukku. Saya tunggu 10 menit. Tidak masalah, Tuan Muda, saya akan segera tiba di sana.
Wang Yan melengkungkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, pandai sekali berakting. Kamu memiliki 13 juta uang tunai. Saya belum pernah melihat uang tunai sebanyak itu dalam hidup saya. Saya harap kamu bisa membuka mata saya hari ini. Kamu tidak tahu, butuh janji dengan bank terlebih dahulu untuk urusan lebih dari belasan juta uang tunai. Hahaha, kamu lucu sekali. Charlie mengangguk dan berkata, karena kamu belum pernah melihat banyak uang, kamu akan melihatnya sebentar lagi. Semua orang di sekitar langsung bergunjing. Kemiskinan tidak jadi masalah, asal jangan menjadi sombong. Haha, sekilas pria ini tidak terlihat seperti orang kaya. Dia masih harus membayar 13 juta. Jika dia bisa menunjukkan 300 ribu saja, aku akan memanggilnya ayah. Aku hanya ingin melihat seperti apa uang 13 juta itu. Mendengar bahwa semua orang membela dirinya, Wang Yan tidak bisa menahan senyum. Dia belum pernah melihat banyak uang tunai akhir-akhir ini. Dia ingin melihat bagaimana hantu malang itu berakhir di sini. Beberapa menit kemudian beberapa Rolls-Royce tiba-tiba di depan pintu Emerald Court. 8 pengawal dengan setelan hitam keluar dari 2 Rolls-Royce di depan. Mereka menenteng koper hitam, otot-otot mereka tegang, tidak ada senyuman di wajah mereka. Tubuh mereka tegap dengan aura membunuh. Suasana di sekitarnya menjadi sedikit bermartabat. Adegan ini menggemparkan seluruh toko Emerald Court. Dari mana pria-pria besar dengan penuh karisma ini berasal? Wang Yan terkejut melihat kemegahan yang begitu besar yang masuk ke tokonya. Bertanya-tanya dalam hati apakah benar pria hantu malang itu yang benar-benar memanggil para pengawal tersebut. Tapi setelah dipikir-pikir, bagaimana mungkin? Hantu malang itu tidak mungkin mengenal orang-orang berpengaruh. Stephen Thompson turun dari Rolls-Royce ketiga dan berjalan memasuki Emerald Court. Wang Yan bangkit untuk menyambutnya. Tapi Stephen Thompson bahkan mengabaikannya, dan langsung menjumpai Charlie. Tuan muda, saya di sini, saya membawa uangnya. Stephen Thompson berkata, dengan lambaian tangannya, pengawal bertubuh besar di belakangnya masuk ke toko. Langsung meletakkan koper penuh uang di lantai dan membukanya. Koper penuh dengan uang tunai berwarna merah di dalamnya. Semua orang di sekitar menjadi ketakutan dan tersentak. Apa-apaan ini? Oh tidak, pecundang bau ini. Apa yang dikatakannya sungguh terjadi. Ya Tuhan, pria kaya macam apa ini? Banyak pengunjung toko mengeluarkan ponsel untuk merekam video. Mereka tidak ingin melewatkan kejadian mengejutkan ini. Namun, pengawal Stephen segera menyingkirkan mereka semua. Mereka hanya bisa merekam bagian belakang kepala Charlie. Charlie menunjuk ke uang tunai di seluruh lantai dan bertanya kepada Wang Yan, apakah kamu belum pernah melihat uang sebanyak ini? Apakah kamu sudah melihatnya sekarang? Wang Yan sangat ketakutan sehingga dia mengangguk. Ya, saya melihatnya, Charlie berkata kepada Stephen Thompson, saya ingin bertemu dengan manajer toko ini. Stephen Thompson mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan mencari kontak untuk dihubungi. Saat telepon tersambung, dia langsung memarahi orang di ujung telepon, bajingan, saya Stephen Thompson, saya berada di toko Emerald Court sekarang. Saya beri waktu sebentar, segera datang kemari. Jika tidak, saya akan membakar Emerald Court, dan akan menyuruh seseorang mematahkan kaki sialanmu. Wajah Wang Yan memucat, menatap mata Stephen Thompson dengan penuh ketakutan. Apakah orang ini benar-benar kuat? Bosnya adalah pria terkenal di Aurus Hill dan tergabung dalam banyak komunitas orang-orang kaya. Dia sangat baik di jalanan, siapa yang tidak menghormatinya? Bagaimana mungkin ada orang yang berani berbicara dengannya seperti itu? Tidak sampai semenit, seorang pria parubaya yang gemuk berlari masuk dari kantor belakang. Ketika dia melihat Stephen Thompson, dia bergegas ke depan dan berkata, Tuan andai beritahu saya sebelumnya, saya akan pergi menyambut Anda. Stephen Thompson menamparkan wajahnya dan berkata dengan marah, kamu sombong sekali, sekretarismu berani mengabaikan tuan muda kami. Apakah kamu bosan hidup? Stephen Thompson memahami bahwa tuan muda telah banyak menderita 10 tahun terakhir. Pada saat ini, ada seorang petugas toko yang membuatnya marah, dia juga ikut kesal. Pria gemuk parubaya yang ditampar ini hanya sedikit sedih pada mulanya. Namun setelah mendengar ini, dia langsung ketakutan. Tuan muda Stephen Thompson, ya Tuhan, Stephen Thompson saja sudah seperti naga sungguhan. Bukankah tuan mudanya akan seperti malaikat di langit? Kakinya yang ketakutan terus bergetar, dan dia berbalik melihat Charlie di samping Stephen Thompson. Meskipun dia terlihat biasa saja, pria ini adalah tuan muda dari Stephen Thompson. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu bahkan lebih ketakutan. Berkata dengan cepat, Tuan muda, saya benar-benar minta maaf, mohon Anda maafkan saya. Kemudian dia menoleh, penuh amarah dan mengutuk, siapa yang tidak punya otak yang telah menyinggung tuan muda. Hadapi saya, semua pemandu belanja langsung menatap Wang Yan. Wang Yan dengan cepat ingin kabur. Tetapi pria gemuk parubaya itu cepat bereaksi melompat, meraih kerah Wang Yan. Dia menamparkan wajah Wang Yan, memarahi, kamu wanita sialan, beraninya menyinggung tuan muda. Kamu benar-benar buta, dasar bodoh. Wang Yan terlempar ke tanah akibat tamparan keras. Dia berteriak, bos, maafkan aku buta, tolong maafkan aku kali ini. Memaafkanmu, pria bos menjambak rambutnya, menarik wajahnya ke atas, dan meninju wajahnya dengan keras. 1 pukulan, 2 pukulan, menghancurkan wajahnya hingga berdarah. Apakah ini disengaja? Apakah kamu ingin membunuhku? Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Mulut Wang Yan penuh dengan beberapa gigi patah. Batang hidungnya, yang baru saja operasi plastik, juga patah. Wajahnya berlumuran darah. Dia menangis dan meraung, berusaha melepaskan diri dari bosnya. Dia berlutut di samping Charlie, meraih kakinya, dan menangis.
Tuan, saya benar-benar mengakui saya salah. Saya tidak akan pernah meremehkan orang lain lagi. Tolong maafkan aku. Charlie berkata dengan dingin, kamu layak mendapat akibatnya. Ketika sang bos melihat Wang Yan benar-benar meraih kaki Charlie, dia sangat ketakutan sehingga dia bergegas menginjak kepalanya. Wang Yan diinjak dan mengalami koma. Pria itu berkata kepada penjaga keamanan di sampingnya, buang wanita sialan yang memandang rendah tamu saya ke tempat sampah di belakang. Baik bos, beberapa petugas satpam tidak berani menunda. Segera mengangkat Wang Yan, yang wajahnya berlumuran darah, dan membawanya keluar. Charlie berkata kepada pria itu tanpa ekspresi, istriku suka batu giok itu, bungkus untukku. Pria gemuk parubaya itu dengan cepat mengangguk setuju dan berkata, oke, aku akan membungkusnya untukmu. Charlie mengeluarkan kartu hitam edisi terbatasnya dan berkata, gesek kartu ini. Kemudian berkata kepada Stephen Thompson lagi, nawa kembali uangnya. Pria gemuk parubaya itu buru-buru berkata, Tuan muda, Anda menyukai batu giok ini. Saya akan memberikannya kepada Anda. Charlie berkata, saya tidak perlu Anda memberikan gratis. Pria itu berkata pasrah, Tuan muda, anggap saja ini sebagai hati kecil, tolong terimalah. Stephen Thompson berkata kepada Charlie, Tuan muda, karena dia ingin menebus sebagai permintaan maaf, terima saja. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tidur malam ini. Charlie ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk pelan, oke, kalau begitu aku berterima kasih. Melihat Charlie menerima kalung giok, pria itu langsung merasa lega. Jika Charlie tidak menerima kalung ini, dia benar-benar takut Stephen Thompson tidak akan melepaskannya. Dengan kekuatan dan pengaruhnya, mudah saja dia membuat dirinya menjadi abu. Stephen Thompson bertanya kepada Charlie, Tuan muda, apakah Anda ingin saya mengirimkan kalung ini ke rumah? Tidak, Charlie melambaikan tangannya, di mana pintu belakang? Aku akan pergi sendiri. Pengunjung toko yang menyaksikan kejadian ini membuka mata mereka hari ini. Uang tunai 13 juta dengan beberapa Rolls Royce yang mengantar, hanya untuk membeli sebuah zamrud. Akibatnya, bos Emerald Court tidak berani menerima uang. Apa asal-usul pemuda yang terlihat biasa-biasa saja itu? Banyak orang mengunggah video ini ke Instagram. Dan langsung menjadi viral. Netizen menyebut pria misterius ini dengan julukan, generasi kedua yang super kaya, kaya tingkat dewa. Bahkan ada yang menuliskan, mencari orang kaya tingkat dewa. Banyak orang menanggapi unggahan tersebut secara aktif. Untungnya, saat orang-orang yang hadir merekam video, mereka telah dikeluarkan dari toko oleh pengawal. Jadi sosok Charlie dalam video menjadi sangat kabur. Tidak mudah mencari petunjuk untuk mencari dan mengenalinya. Setelah meninggalkan toko perhiasan Emerald Court, Charlie tidak langsung pulang. Dia ingin memberikan serangkaian kejutan untuk istrinya di hari jadi pernikahan mereka berdua. Kejutan ini bukan hanya kalung zamrud, Charlie juga ingin merayakan pernikahan yang romantis untuk sang istri. Pada awal Charlie dan Claire, atas desakan Tuan Wilson, mereka menikah dengan tergesa-gesa. Tidak ada waktu untuk resepsi pernikahan. Tuan Wilson sendiri ingin memilih hari yang baik dan mengadakan resepsi pernikahan yang besar. Namun tak lama setelah keduanya menerima akte nikah, dia sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Sehingga resepsinya ditunda. Kemudian, Tuan Wilson wafat, dan Charlie tidak memiliki siapapun di keluarga Wilson yang peduli padanya. Jadi resepsi pernikahan itu bahkan lebih mustahil. Sekarang dia kaya raya, dia harus membayar acara resepsi pernikahan istrinya. Saat memikirkan lokasi pernikahan, yang pertama muncul dalam benaknya adalah Sky Garden Shangri-La Hotel. Shangri-La saat ini adalah hotel terbaik di Aorus Hill. Hotel ini mencakup area yang luas, dengan dekorasi yang sangat mewah. Bahkan ada pusat perbelanjaan besar dan mewah di dalamnya. Sky Garden berada di lantai tertinggi di dalam mall. Alasan mengapa disebut Sky Garden adalah karena terbuat dari kaca kristal. Terlihat seperti taman besar yang menggantung di udara. Ini juga merupakan aula perjamuan terbesar dan termewah di Aorus Hill. Jika pernikahan dilangsungkan di sini, biayanya setidaknya beberapa juta yuan. Charlie kaya sekarang, jutaan yuan bukan apa-apa di matanya. Selama dia bisa membuat istrinya bahagia, itu menjadi lebih penting dari apapun. Jadi dia datang ke Shangri-La Hotel dan ingin memesan ruang Sky Garden pada tanggal ulang tahun pernikahan. Namun, Charlie tidak tahu bahwa Shangri-La Hotel menerapkan layanan berbasis keanggotaan. Mau makan, menginap, atau mengadakan jamuan makan, harus memiliki anggota hotel terlebih dahulu. Masing-masing tingkat memberikan layanan berbeda. Anggota biasa hanya bisa makan di lobi dan hanya bisa menginap di kamar standar. Anggota Silver bisa makan di ruang privat dan tinggal di kamar mewah kelas atas. Anggota Gold bisa makan di ruang privat mewah dan tinggal di suite mewah. Anggota Platinum bisa makan di Sky Garden dan tinggal di suite mewah terbaik. Dan level tertinggi adalah Diamond Member. Hanya tamu dengan Diamond Membership yang bisa tinggal di President Suite. Dan hanya anggota Diamond saja yang bisa memesan seluruh Sky Garden untuk jamuan makan. Untuk mendapatkan keanggotaan di atas Gold, tamu tidak bisa membelinya dengan uang. Hanya bisa dengan undangan atau diberikan pada mereka yang memiliki status sosial memadai. Charlie Wade datang ke Shangri-La Hotel, dan sebelum memasuki pintu, dia dihentikan oleh beberapa pria yang mengenakan setelan hitam. Maaf Pak, tolong tunjukkan kartu anggota Anda. Pakaian yang dikenakan Charlie nilainya tidak sampai 200 yuan. Jauh berbeda dengan para tamu yang mengenakan pakaian cerah dan mewah, yang terlihat sangat memesona. Charlie buru-buru berkata, kalian berdua, saya ingin menemui manajer dan ingin membincangkan pemesanan ruang. Pria itu berkata dengan dingin, maaf, Anda tidak bisa masuk tanpa kartu keanggotaan. Charlie Wade bertanya, kalau begitu, bisakah saya mengajukan kartu keanggotaan sekarang?
Pria tersebut menggelengkan kepalanya, maaf, kartu anggota hanya bisa diproses melalui undangan. Kening Charlie berkerut, berpikir bahwa Shangri-La terlalu merepotkan. Dia bingung harus berbuat apa, tiba-tiba teringat dia pernah didaftarkan oleh Tuan Wilson untuk masuk Universitas Aurus Hill dan menjadi senior bersama istrinya. Ada teman sekelas kuliah bernama Sabrina Liang. Dia bekerja di hotel ini. Charlie segera mengeluarkan ponsel dan menelepon Sabrina. Setelah menjelaskan situasi ingin mengajukan keanggotaan, Sabrina segera berkata, "Ketua kelas, serahkan masalah ini pada saya. Saya segera menghampirimu." Charlie buru-buru berterima kasih. Walaupun hanya satu teman sekelas kuliah dengan Sabrina selama 1 tahun, masih ada rasa persahabatan di antara mereka. Dia harus membalas budi pada Sabrina di masa depan. "Hai ketua kelas," seruan seorang wanita terdengar dari arah pintu hotel. Menggeser pandangannya, Charlie melihat seorang wanita mengenakan pakaian formal, riasan tebal, dan sangat centil. Berjalan cantik keluar dari hotel. Sabrina, dia telah banyak berubah, hampir saja tidak bisa mengenalinya. Melihat gadis centil itu, 2 satpam berpakaian hitam di pintu buru-buru membungkuk dan menyapa dengan hormat, "Nona Lee." Charlie terpukau, "Sabrina, kita tidak saling jumpa beberapa tahun. Kamu sekarang menjadi manajer di Shangri-La. Itu keren." Sabrina tersenyum dan berkata, "Sama-sama, ketua kelas. Saya sebenarnya hanya seorang manajer rendah di departemen personalia. Saya hanya bisa manajer junior di tingkat menengah atau bawah." Charlie memuji dengan tulus, "Itu sudah sangat bagus. Saya mendengar bahwa manajemen Shangri-La memiliki kualifikasi sangat tinggi. Kamu benar-benar luar biasa." Sabrina tersenyum puas, lalu menatap 2 satpam berbaju hitam di sampingnya. Bertanya dengan dingin, "Apakah kalian berdua yang menghalangi ketua kelas universitas saya di pintu dan tidak mengizinkannya masuk?" Keduanya saling memandang, dan salah seorang dari mereka berkata, "Maaf, Nona Lee, saya tidak tahu ini teman sekelas Anda di kampus. Dia tidak memiliki kartu anggota, saya hanya menjalankan aturan hotel." Sabrina mendengus dingin, "Aturan adalah aturan, tapi manusia itu orang hidup. Apa kamu tidak mengerti kebenaran ini?" Charlie berpikir bahwa Sabrina Lee akan menghukum mereka karenanya. Dia buru-buru berkata, "Sabrina, jangan mempersulit mereka. Mereka hanya melakukan tugas." Sabrina memandang Charlie, tiba-tiba tertawa dan mengubah mimik wajahnya. Dia berkata sinis, "Ketua kelas yang baik, kamu terlalu serius. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan menghukum staf untukmu?" Charlie mengerutkan kening, "Sabrina, apa maksudmu?" "Apa maksudku?" Sabrina berkata menyeringai, "Apakah belum jelas? Kamu masih ingin memasuki Shangri-La? Aku beritahu, jangan pernah memikirkannya dalam hidupmu." Charlie mengepalkan tinjunya dan bertanya lagi, "Apa maksudmu?" "Aku memperolok-olokmu." Sabrina tertawa, "Aku sudah tidak menyukaimu saat kuliah, aku hanya tahu bahwa kamu pecundang. Kamu bahkan tidak mampu membeli jajanan gorengan daging di kafetaria. Apakah kamu masih menjadi ketua kelas? Apakah kamu masih mengomentari prestasi akademisku? Aku bahkan tidak melihat ada yang baik darimu." Charlie berkata muram, "Sabrina, saya Charlie Wade, setahuku saya tidak pernah memprovokasimu. Mengapa sekarang mengejek saya?" Bersambung.